Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Nugroho. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Asal saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara penanganan korupsi dan akibatnya apa bagi negara kalau ada korupsi. Ya, korupsi itu adalah suatu kegiatan yang merugikan sebelah pihak dan menguntungkan individu lain. Jadi, korupsi itu adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Di sini saya akan menyebutkan apa saja korupsi-korupsi yang terjadi di negara kita. Yang pertama adalah kasus korupsi bantuan likuiditas atau BLBI. Ini tercatat bahwa kewajiban saat ini menghadapi krisis moneter tahun 1998. Menurut KPK, kerugian negara akibat kasus mega korupsi ini sekitar 37 triliun. Dan penyelesaian kasus besar yang ditargetkan rampung tahun 2018 ini pun kembali molor hingga 2019. Dan selanjutnya adalah kasus terbesar yang pernah kita tahu, yaitu kasus EKTP. Kasus EKTP ini menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Setia Novanto. Ini tergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Setidaknya ada 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini. Hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan selanjutnya adalah proyek Hambalang yang merugikan negara sekitar 706 miliar dan menghabiskan anggaran negara sekitar 1,2 triliun. Ya, negara besar Indonesia ini saat ini mengalami krisis yang namanya korupsi. Begitu banyak orang pintar di sana, padahal dia pintar tapi tidak tahu adab. Karena dalam Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas di Pancasila telah dijelaskan pada sila keempat, pada sila kedua, sila pertama sampai sila kelima itu adalah menjadi ideologi kita, bahwa Indonesia itu perlu orang yang beradab, bukan orang pintar. Karena orang yang korupsi ini pasti pintar, tidak akan bodoh dia. Maka dari itu kita, negara ini perlu orang-orang yang beradab, orang yang pintar dan beradab. Karena orang pintar itu tidak cukup. Karena kasus-kasus dari kasus yang telah saya sebutkan tadi itu adalah sebuah kasus orang-orang pintar yang ingin menguntungkan diri sendiri tapi tidak memiliki adab. Maka dari itu kita menjadi manusia yang beradab, manusia yang adil, manusia yang harus bisa menebar kebaikan di negeri ini. Ya, saya Jati Nugroho dari Prodi Teknik Informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.